Di tengah hari-hari yang tampak damai di lingkungan kerajaan Inggris, perlahan sebuah misteri mulai menyelimuti Istana Buckingham. Raja Charles sering terlihat sendiri di berbagai acara penting negara, dari seremoni penghargaan untuk para veteran hingga pameran seni berskala nasional. Tak tampak bayang-bayang Ratu Camilla mendampinginya. Tak ada pernyataan resmi dari istana, tak satu pun penjelasan dari sang raja. Camilla, perempuan yang dulu jadi sorotan media karena perannya yang menggemparkan dan emosional dalam istana, kini menghilang begitu saja. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik raut tenang Raja Charles? Dan apa alasan dibalik menghilangnya sang ratu? Apakah ini tanda bahwa papan catur kekuasaan tengah diatur ulang secara diam-diam? Ataukah kisah cinta yang dulu disebut abadi, kini mulai retak di ujung waktu? London, bulan Juni, hujan rintik membasahi kota, seolah langit pun ikut meragukan perubahan diam-diam yang terjadi di balik pintu istana. 3 acara besar, hanya dalam 6 minggu, 1 seremoni medali untuk para veteran di Westminster Abbey, 2 pameran seni nasional hasil kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, dan yang ketiga, sekaligus puncaknya, perayaan 1 dekade Crown Initiative, program amal kerajaan untuk pendidikan dan budaya masyarakat. Tapi ada satu hal yang menyentak publik. Camilla tak hadir, tak ada keterangan, tak ada pengumuman, hanya keheningan, dingin, dan mencurigakan. Media pun mulai memanas. Dari tajuk, hati-hati seperti King Charles appeared alone again, berubah jadi headline tajam, retaknya benteng istana The Times. Kate menggantikan Camilla di panggung publik, serah terima diam-diam. Daily Mirror, diam yang menggentarkan dari istana Buckingham. The Independent, pakar kerajaan mulai angkat bicara. Judith Allen, jurnalis senior BBC Royal Watch, menyampaikan analisanya dalam sebuah podcast yang didengarkan jutaan orang. Sekali absen bisa karena kesehatan, 2 kali mungkin kebetulan, tapi 3 kali berturut-turut dalam 3 agenda nasional, itu bukan lagi kebetulan. Ini kerajaan Inggris. Tidak ada yang dilakukan tanpa pertimbangan matang. Yang lebih aneh, tidak ada satupun dari tim media istana yang mencoba membantahnya. Tak ada klarifikasi. Tak ada narasi resmi tentang istirahat atau agenda pribadi. Yang tersisa hanya diam, dan diam bagi publik Inggris terkadang adalah suara yang paling nyaring. Bahasa yang dulu menenangkan kini berubah menjadi senyap yang menakutkan. Diam yang berkepanjangan seringkali menjadi konfirmasi paling menyakitkan. Namun para pengamat tidak hanya menghitung ketidakhadiran Ratu Camilla. Mereka mulai membedah apa yang sesungguhnya sedang terjadi di balik tirai istana. Akhir-akhir ini, posisi Camilla mulai goyah. Dan yang mengguncangnya bukan siapa-siapa, melainkan sosok yang tengah bangkit dengan anggun, Catherine, Putri Wales. Setelah masa pengobatan yang panjang, Kate kembali ke panggung publik tenang, kuat, dan disambut sorak publik bak pahlawan yang pulang dari luka. Ia menjadi simbol baru ketangguhan istana, wajah masa depan monarki. Sementara itu, Camilla justru mulai terlihat seperti bayangan yang tak diundang di sisi sorotan Kate. Sumber dalam kerajaan mulai berbisik bahwa ambisi Camilla telah melewati batas. Ia disebut terlalu jauh ikut campur dalam urusan pencitraan kerajaan wilayah yang justru paling dijaga ketat oleh Raja Charles. Pernah, Camilla mengatur ulang posisi orang-orang dalam foto resmi tanpa izin. Di lain waktu, ia mengusulkan agar berbagai badan amal kecil dilebur ke dalam yayasan di bawah namanya agar terdengar sebagai suara perempuan modern. Tampak sepele, tapi bagi Charles, itu adalah tanda bahaya. Bentuk diam-diam dari penataan dinasti sesuai kehendak pribadi sang ratu. Namun, yang menjadi inti masalah bukanlah karena Camilla tak lagi hadir, melainkan karena Charles sudah tak lagi menginginkan kehadirannya. Itulah narasi yang belum berani ditulis oleh media. Para komentator masih ragu menyentuhnya. Tapi siapapun yang cukup lama mengamati cara Raja Charles memainkan kekuasaan dengan tangan sejuk bersarung beludru, tanpa gaduh, tanpa pengumuman akan tahu satu hal, Charles sedang menyiapkan penghapusan halus. Sebuah pengasingan diam-diam, di mana sang korban akan pergi dengan senyum dan publik akan percaya ia pergi atas pilihannya sendiri. Camilla adalah cinta seumur hidup Charles. Kalimat itu sudah terlalu sering dikunyah media, seolah cukup mencintai lama bisa menebus semua noda. Tapi kenyataannya, monarki tidak berdiri di atas cinta, monarki hidup dari citra, dan hari ini
Camilla telah menjadi citra yang berbahaya. Ambisinya telah melampaui batas kesabaran raja. Charles tak suka dikendalikan dan lebih benci lagi jika orang mengira dirinya dikendalikan. Namun Camilla, entah bagaimana, selalu bisa melakukan itu sambil tetap berpura-pura hanya berdiri di belakang sang suami. Ia mengganti jadwal foto kerajaan tanpa pemberitahuan. Ia ikut campur dalam kampanye media amal, bahkan pernah meminta agar potongan gambar Kate dikurangi demi menonjolkan narasi wanita matang yang bertahan. Camilla terlalu sering tampil, terlalu banyak bicara, terlalu berhasrat membentuk dirinya sebagai panutan tersendiri, bebas dari bayang-bayang mendiang Diana dan kini secara terbuka bersaing dengan citra Kate yang bersih, lembut, dan dicintai publik. Charles tak pernah mengucapkannya secara langsung, tapi ia tahu lebih dalam dari siapapun. Di matanya, Camilla bukan lagi seorang pendamping. Ia telah berubah menjadi bidah catur yang lepas dari kendali sang pemain. Dahulu, Charles mencintainya itu benar, tapi Charles adalah pria yang hidup menatap masa depan. Ia tahu, dinasti Windsor tak akan bertahan kokoh jika citra sang pewaris terus dibayangi oleh keras kepalanya seorang ratu tua. William dan Kate harus tampil utuh di bawah cahaya, tanpa gangguan, tanpa bayang lain. Dan bila Camilla menjadi penghalang, maka meski Charles telah memperjuangkannya selama puluhan tahun, ia kini siap melepaskannya. Lalu, bagaimana Charles akan menghadapi semua ini? Akankah Camilla patuh terhadap keputusan yang mulai disusun Charles, atau justru melawan, sebagaimana ia pernah melawan sorotan media di masa lalu? Akhir-akhir ini, Camilla mulai sadar Charles tak lagi memanggilnya dengan nada sayang dalam percakapan pribadi. Tak lagi menggunakan kata kita dalam rapat-rapat internal, melainkan hanya aku dan anak-anak merujuk pada William, Kate, dan para penasihat terdekatnya. Dalam foto-foto resmi yang dikirim ke media, Camilla perlahan dihilangkan dari bingkai. Tak ada yang mengatakannya secara gamblang, tapi semua tahu, ini bukan kebetulan. Ini skenario yang disusun dengan cermat. Camilla masih berharap ini hanya fase sesaat, bahwa cinta yang bertahan selama puluhan tahun akan mampu menahan badai. Namun perlahan, keresahan mulai merambat masuk ke dadanya seperti ujung bilah dingin. Ia mulai melihat dengan mata sendiri Charles sedang membuka jalan agar ia mengundurkan diri secara sukarela. Memberi kesempatan menyelamatkan wajah sebelum dipermalukan di hadapan dunia. Dan bila Camilla memilih tetap bertahan, kekuatan jin kekuatan dalam bayangan akan segera melangkah ke depan menyelesaikan sisanya. Sebab Charles tak ingin tangannya yang tampak kotor. Yang tak disadari Camilla adalah dalam permainan kekuasaan yang kejam ini, dirinya telah menjadi karakter yang terlalu rumit untuk dilindungi dan terlalu tajam untuk lagi dikasihani. Ambisinya untuk mengendalikan media, keinginannya memengaruhi struktur amal kerajaan, dan persaingannya yang samar tapi jelas dengan Kate, semua itu kini menjadikannya duri yang tak bisa lagi diabaikan oleh Charles. Yang paling menyakitkan adalah Camilla masih buta, tak menyadari keputusan dingin yang telah bulat, yang siap menghapus dirinya sepenuhnya dari papan permainan kekuasaan. Julian Marks. Nama itu dulu pernah disingkirkan Camilla sendiri dari lingkaran kekuasaan pada 2012 karena dianggap terlalu ikut campur dalam urusan media dan politik. Kini, ia kembali, bagaikan hantu masa lalu yang muncul tepat saat ketegangan mencapai puncaknya. Bagi Charles, Marks bukan ancaman. Justru sebaliknya, ia adalah kartu as yang disimpan rapat, yang siap menjalankan pekerjaan kotor yang tak ingin disentuh langsung oleh seorang raja. Suatu sore akhir Juni, hujan deras mengguyur Taman Sandringham. Tak ada teko hangat, tak ada bunga mekar menyambut. Hanya dua pria duduk di bangku kayu yang dingin, Julian Marks dan Raja Charles. Di hadapan mereka terbuka sebuah laptop yang menampilkan rancangan strategi media tajam, gamblang, menusuk seperti pisau yang baru diasah. Angin menerobos dari taman mawar di belakang, membawa dingin yang menggigit tulang. Tapi tatapan dua pria itu jauh lebih dingin. Yang satu adalah raja penguasa takdir. Yang satu lagi, si buangan yang kini kembali sebagai algojo. Saat Julian Marks bertanya mengenai perubahan-perubahan halus yang mulai tampak ke publik, Charles hanya tersenyum tipis dan berbisik pelan. Seorang raja tak pernah suka mengambil keputusan sulit, tapi saat dipaksa, ia akan memilih pihak yang menjamin kemenangan. Dan kali ini, pilihan Charles jelas, William dan Kate. Pasangan itu adalah lambang harapan baru. Wajah kerajaan yang segar, penuh empati, hangat dan mudah didekati.
tak tercemar oleh luka-luka masa lalu. Di mata Charles, mereka bukan sekadar pewaris tahta, mereka adalah tameng terbaik untuk menjaga kepercayaan publik di zaman media yang buas. Di zaman ketika satu kesalahan kecil bisa mengguncang seluruh monarki. Apapun termasuk Camilla jika berani meredupkan cahaya itu, akan langsung dianggap ancaman. Dan seperti semua ancaman, ia harus disingkirkan. Lalu puncaknya datang tak terduga. Di penghujung Juni, ketika desas-desus semakin kuat bergaung di luar gerbang Istana Buckingham, sebuah foto bocor ke media diterbitkan diam-diam oleh koran kecil. Kabur berjarak terhalang tirai hujan.